Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang menjadi sifat dunia, kesenangan yang ada di dunia sifatnya semu, lagi menipu. Ya, jangan dikira orang yang goyang-goyang, asik-asikan dengan narkoba, kemudian melakukan perzinahan, ya itu mereka bersenang-senang. Itu hanya mata qalil, kesenangan yang sangat sebentar sekali. Semua itu sebentar, gak nyampe 5 menit atau hanya sejam lah katakan, habis itu selesai. Akan tetapi kesengsaraan yang dia dapatkan di neraka jahanam itu selama-lamanya. Ya, itu selama-lamanya. Tidak akan ada habis-habisnya. Kita bisa ingat kembali ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diperlihatkan kepadanya orang-orang yang berdusta, ya, orang-orang yang berdusta, di mana mereka menggunting lidah mereka sampai putus, kemudian ada lagi. Hanya seperti itu kerjaannya, gunting, putus, tumbuh lagi, gunting lagi. Dan dia merasakan kepedihan ketika menggunting lidahnya tersebut. Ya. Kemudian bagi pemakan harta riba, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perutnya itu penuh dengan bara api jahanam. Perut kita penuh dengan bara api jahanam. Apa yang akan terjadi? Api yang di luar saja kena tangan, sakitnya udah luar biasa. Bagaimana kalau bara api tersebut dimasukkan dalam perut kita ketika memakan harta riba di dunia? Ya. Seperti itu siksaan, tidak ada habis-habisnya. Ya. Kemudian yang menjadi sifat dunia, bahwa dunia adalah tempat bagi kita untuk berlelah-lelah. Ya, tempat kita untuk berlelah-lelah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ada dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW bersabda, at-tahur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Ya, toharoh atau bersuci itu adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memperberat timbangan di mizan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah walhamdulillah itu merupakan suatu amalan yang pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ya. Kemudian wa sholatun nur, salat adalah cahaya. Wa shadaqah ad-diya, dan sedekah adalah ad-diya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, berapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya dan beraktivitas sebagaimana kesehariannya, di mana mereka keluar dari rumah mereka tersebut ada yang mencari keridhaan Allah dan ada yang mencari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah kita ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, kita mencari keridhaan Allah. Ini harus merupakan rasa syukur kita, harus kita syukuri. Keluar dalam rangka thalabul ilmi di masjid, ya, di mana fadilahnya sangat agung sekali. Salah satu jalan ke surga adalah dengan thalabul ilmi. Salah satu ingin dimintakan ampunan dari makhluk-makhluk Allah adalah dengan thalabul ilmi. Ya, kemudian banyak lagi. Ya, penghormatan malaikat adalah kepada para thalabul ilmi. Ini banyak sekali. Ya, aktivitas manusia yang keluar dari rumahnya mencari keridhaan Allah dan keluar dari rumahnya mendapatkan murka dan laknat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, inilah sifat-sifat dunia. Mana ayat-ayat yang menjelaskan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-198. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairu lil abrar." Ya. Akan tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, ya, mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sesuatu yang diberikan oleh Allah kecuali itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat yang ke-13, wala tamuddanna ainai ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa razaqa rabbuk khairu wa abqa. Janganlah kalian, ya, berpaling, ya, ataupun mengedipkan mata-mata kalian kepada apa yang kami berikan dari sedikit sekali kesenangan dunia. Berupa apa? Berupa istri-istri. Ya, ini hati-hati. Terkadang istri juga bisa menjadi bencana bagi kita. Ya, ketika istri tersebut tidak mengerti ataupun tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Zuhratal hayat dunya linaftinahum fi. Ya, dan berbagai macam bunga-bunga dunia. Ya, bunga-bunga dunia banyak sekali. Harta, tahta, ya, apalagi peternakan, ya, apalagi macam-macam, banyak sekali. Nanti kita akan bahas apa saja bunga-bunga dunia tersebut, ya, untuk menguji kalian, ya, memfitnah kalian, ya. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan khairu wa abqa. Akan tetapi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah sebaik-baik pemberian, dan itu adalah pemberian yang sangat kekal. Ya, yang sangat kekal. Di surah Thaha ayat yang ke-131. Baik. Kemudian berikutnya ini membahas tentang bunga-bunga dunia, menjelaskan ayat tersebut. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat minadz zahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'am wal harf dzalika mata'ud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi bagi manusia syahwat. Ya, jadi syahwat itu dihiasi. Ya, sebagaimana ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, "Ya Jibril, lihatlah olehmu neraka. Ya Jibril, lihatlah olehmu surga." Maka ketika Jibril menghampiri surga dan menghampiri neraka, maka Jibril mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya semua manusia itu tidak akan mungkin masuk neraka. Ya, dan semua manusia itu sudah pasti akan masuk surga." Kemudian Allah berkata lagi, "Coba engkau lihat kembali ya Jibril." Akhirnya Jibril pun melihat kembali bagaimana keadaan surga dan neraka tersebut. Ternyata setelah Jibril kembali ke surga, surga diliputi dengan makarih. Ya, diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang diliputi dengan hal-hal yang menyulitkan. Ya, diliputi dengan hal-hal yang membuatnya susah. Diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Namun ketika Jibril melihat neraka, oh, ternyata neraka dikelilingi dengan syahwat. Neraka dikelilingi dengan hawa nafsu, sehingga seketika itu pula Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana mungkin seorang hamba bisa masuk ke dalam surga ketika surga dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang sangat mereka benci, ketika neraka dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang mereka suka, karena ini cenderung kepada hawa nafsu." Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi mereka yang masuk surga, akan dipermudahkan untuk masuk surga, dan bagi mereka yang masuk neraka
maka mereka pun juga akan dipermudahkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina linnas, dibuat indah, ya, hubus syahwat, ya, mencintai hawa nafsu, ya, hawa nafsu kepada apa? Hawa nafsu terhadap wanita, hawa nafsu terhadap anak-anaknya, ya, dalam artian terfitnah dengan anak-anaknya, habis waktunya bersama anak-anaknya, ya, lalai dari ketaatan kepada Allah disebabkan oleh anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarah, dan berbagai macam perhiasan-perhiasan, ya, harta-harta duniawi. Dari apa? Dari emas, dari perak, dari ternak-ternaknya, ya. Kemudian dari hewan ternaknya, yaitu kuda-kuda mereka, kemudian sapi, unta, kambing, ya. Zalika mata'ud dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia yang sementara. Sedangkan wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik pemberian. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanullahu minallah wallahu basirun bil ibad. Maukah aku kabarkan kepada kalian dari apa yang lebih baik daripada itu semua, yaitu bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian surga-surganya dan kalian akan kekal di dalamnya, serta kalian diberikan istri-istri yang suci, istri-istri yang tercantik, waridwan minallah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap segala perbuatan hamba-hambanya. Kemudian di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, qul," katakan ya Muhammad, "mata'ud dunya qalilun." Sesungguhnya kesenangan di dunia itu sangat sedikit. Ya, wal akhirah khairu liman ittaqa. Sedangkan akhirat tersebut merupakan sebaik-baik bagi mereka yang bertakwa. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana sifat dunia, yaitu berupa kesenangan yang semu, lagi menipu, kesenangan yang hanya sementara, kesenangan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada siksaan yang sangat kekal. Kalau kita tidak hati-hati terhadap dunia, maka celakalah kita. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mensifati dunia di dalam 4 hal. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke sebuah pasar. Namun di pertengahan perjalanan Rasulullah SAW melihat telinga kambing. Dari kambing yang busuk, dari kambing yang sudah busuk, otomatis semuanya juga akan menjadi busuk dan sangat bau sekali, Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian membeli kambing tersebut dengan sekian dirham?" Ya, sangat kecil sekali, sekian dirham. Ya. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? "Ya Rasulullah, terhadap kambingnya saja, kalau sudah begini modelnya, yaitu busuk, baunya juga luar biasa, kami nggak mau. Bagaimana kalau yang engkau jual adalah hanya telinganya? Ya, hanya telinganya. Tentu kami tidak akan mau membelinya." Kemudian Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu lebih hina dan lebih menjijikkan dari telinga kambing ini. Ya, lebih menjijikkan dari telinga kambing ini. Ini sifat dunia yang disifati oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain, masih di dalam riwayat Muslim juga, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada para sahabatnya. "Wahai sahabatku, tahukah engkau dunia
dibandingkan dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu samudra? Samudra yang luas. Engkau mau tahu apa dunia dibandingkan dengan samudra tersebut? Engkau celupkan tanganmu di samudra, engkau angkat, engkau lihat apa yang keluar dari tanganmu. Itulah dunia. Sangat gak ada harganya. Ya, laut yang begitu luas, yang bisa mendatangkan tetesan demi tetesan air, bahkan semprotan air, tapi disifati dunia adalah lebih rendah dari tetesan air yang kita celupkan dari lautan tersebut oleh tangan kita. Sangat rendah sekali. Tiada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan sesungguhnya dunia itu tidak setara dengan apa? Sayap serangga. Ya, sesungguhnya enggak setara wahai sahabatku. Ya, dengan sayap serangga. Sayap serangga berapa sih beratnya? Ya. Subhanallah. Ya. Ini ketiga hal yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan sesuatu hal yang menjijikkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan ukuran yang sangat terkecil dan itu pun tidak sebanding. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan berat ukuran dan suatu jenisnya yaitu jenis kambing, ya kuping. Kemudian dari ukuran yaitu tetesan air gak sebanding. Kemudian dari sisi berat, ya, maka setara pun tidak dengan sayap serangga, gak sampai dengan beratnya sayap serangga. Inilah gambaran dunia yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal fitnah ad-dunya wan nisa. Sesungguhnya fitnah yang paling pertama kali itu adalah ad-dunya, yaitu berbagai macam kelezatannya, berbagai macam bunga-bunga dunia, dan an-nisa, dan wanita yang merupakan bagian dari bunga-bunga dunia. Nah, inilah nas-nas syar'i, ya, baik dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat dunia, tentang sifat-sifat akhirat. Kemudian yang berikutnya, sebagai penutup kepada ikhwah semua, cukuplah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat ini semua kepada kita, kepada yang mendengarkan nasihat ini. Qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqal ya Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rajul, seorang laki-laki, dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkan kepadaku kepada sebuah amal, idza ana amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang ketika aku mengamalkan amal tersebut, maka aku akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian terhadap dunia, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Inilah nasihat Rasulullah kepada kita semua, ya. Zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Tetangga punya mobil, tetangga punya rumah yang mewah, tetangga punya makanan yang enak, tetangga punya sekian dan sekian, maka zuhudlah. Cukuplah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syukuri itu. Ya, syukuri itu. Ya. Bisa jadi itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mobil yang mewah, memberikan rumah yang mewah kepada kita,
kita bisa amanah untuk menjaga pemberian Allah tersebut. Belum tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang banyak, kita bisa amanah menjaga anak-anak kita. Kita bisa amanah mendidik anak-anak kita. Sabar. Bagi mereka yang belum punya anak, sabar. Ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan kepada kita. Begitupun sebaliknya, ya. Bagi mereka yang sudah punya harta yang berlebihan, juga tetap harus zuhud terhadap apa yang mereka diberikan lebih dari apa yang mereka punya. Dia baru punya mobil satu, jangan serakah atau jangan loba tamak melihat tetangga yang sudah punya mobil 5 atau sudah punya mobil 10. Jangan. Zuhud terhadap apa yang sudah kita miliki, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya, doa ini anak yakin sekali semua menghafalnya. Ya, doa tentang dunia dan doa tentang akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb. Ya. Jadi dalam lafaz-lafaz doa itu makna Rabb itu lebih ablag. Ya, lebih tinggi nilai kesastraannya dibandingkan dengan Allahumma. Itu lebih tinggi nilainya secara bahasa Arab. Ya Rabb, Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna, Rabbana itu lebih tinggi dibandingkan dengan Allahumma. Makanya kebanyakan di ayat-ayat Allah itu adalah Rabbana. Sedangkan di hadis Allahumma. Ya, jadi ini secara bahasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami, berikan kepada kami kebaikan dunia. Bukan dunianya, tapi kebaikan dunia. Ya. Dunia yang baik. Ya, dari berbagai macam kenikmatannya, berbagai macam rezeki dunia itu yang baik-baik. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun yang baik. Apa itu yang baik? Ridho Allah dan surganya. Karena ada juga akhirat yang tidak baik, yaitu apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini doa yang senantiasa dan dianjurkan Rasulullah SAW kepada setiap muslim untuk selalu disebutkan. Ya, agar apa? Agar dunia yang datang kepadanya itu adalah yang baik-baik dan digunakan untuk yang baik, dan di akhirat kelak dia pun akan diberi akhirat yang baik, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kekuatan ataupun motivasi baru kepada kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini juga menjadikan amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Wallahu a'lam. Tentang tema pada pagi hari ini, yang kebetulan akhirat dunia akan mengenyamu. Ada beberapa poin yang tadi telah disebutkan oleh Ustaz kita Rubianto. Yang pertama adalah sifat akhirat, yang yaitu adalah pertama tempat kembali yang kekal, yang kedua adalah tempat perhitungan, yang ketiga adalah di akhirat hanya ada surga dan neraka, yang keempat adalah surga tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa, serta yang kelima adalah neraka tempat berkumpul orang-orang yang tidak beriman. Serta sifat dunia ada 3. Yang pertama adalah tempat tinggal sementara, yang kedua adalah kesenangan semu lagi menipu, yang ketiga adalah tempat berlelah-lelah. Bagi jamaah yang belum jelas atau ingin ada yang didiskusikan kepada Ustaz kita, pada jamaah ikhwan atau bapak-bapak bisa langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kemudian bagi jamaah ibu-ibu dapat menuliskan pada selembar kertas. Silakan.
Waalaikumsalam. Mungkin maju Pak ya. Ustaz, tadi sampaikan di akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Kita lihat baca di surat Al-A'raf ya. Mungkin ada entahlah ya tafsirannya. Tempat yang mungkin untuk orang sementara ya. Orang ini akan surga atau neraka. Itu di Al-A'raf. Itu mohon mungkin ditafsirkan agar saya agak lebih jelas. Karena kita belum mendapat tafsir yang memadai. Langsung saja Langsung. Baik. Bismillah. Mengenai di dalam surah Al-A'raf yang di ayat 47 sampai 49, di mana di situ dikatakan bahwa ashabul a'raf adalah mereka yang amal solehnya setara dengan amal buruknya. Jadi orang-orang yang seperti ini mereka berada di ashabul a'raf, berada di pertengahan, tidak di surga dan tidak di neraka. Dan ini sudah disinggung tadi di awal-awal pembahasan kita. Orang-orang yang seperti ini juga nanti akan sama keadaannya. Ya, yang pertama mereka itu yang setara antara amal soleh dan maksiatnya, dan yang kedua mereka tempat kembali mereka juga Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memutuskan perkara di mereka, imam mereka di surga atau mereka nanti harus masuk dulu ke dalam neraka. Itu mengenai ashabul a'raf sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Silahkan nanti merujuk ke tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Itu dijelaskan di dalam tafsirnya. Wallahu a'lam. Jelas Pak. Bagi jamaah lain mungkin ingin menanyakan tentang topik kita pada pagi hari ini, silakan. Apakah hukumnya jika kita memberikan sumbangan baik itu materi maupun jasa dalam rangka memperingati Maulid yang termasuk bid'ah, dan apakah makanan yang disajikan termasuk haram? Adakah hadisnya? Insyaallah. Baik. Mengenai memberikan sumbangan untuk acara-acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena masalah Maulid Nabi sendiri itu masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kelahirannya. Bahkan sekarang tidak hanya Maulid Nabi, bahkan maulid-maulid orang-orang tertentu pun dirayakan. Ya, bahkan orang-orang di luar kaum muslimin, ya, itu memiliki acara-acara yang notabene Islam, sampai ke guru-guru mereka, anak keturunan mereka itu dimaulidkan, yaitu dimaulidkan. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan dan ini zatnya adalah haram. Ya, acara yang seperti ini adalah haram. Dan ini otomatis ketika kita memberikan bantuan untuk hal-hal yang haram, berarti sama saja kita memberikan kontribusi untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini hukumnya tidak boleh. Lantas bagaimana dengan makanan? Ya, dengan makanan di acara tersebut. Adapun mengenai makanan di acara tersebut, maka zat makanan ini adalah halal. Ya, karena dia tidak disembelih kepada selain Allah, ya, karena dia tidak diperuntukkan kepada berhala, tidak diperuntukkan kepada kuburan-kuburan tertentu, maka makanannya adalah tetap halal. Ya, tetap halal. Seperti itu, wallahu a'lam. Jawabannya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, insya Allah anak sudah mengikuti sunnah. Bagaimana dengan dosa-dosa di masa lalu? Apakah nanti di akhirat anak dimasukkan ke neraka dulu atau dimasukkan neraka dulu atas dosa-dosa masa lalu, atau langsung masuk dalam Allah Subhanahu wa taala? Baik, bismillah. Sesungguhnya setiap kita tidak ada yang ketika lahir atau ketika mengarungi kehidupan ini dari 1 sampai sekian tahun itu bersih, putih. Tidak ada. Ya, setiap kita pasti pernah melakukan kemaksiatan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut sangat menyakiti orang lain. Dan kita harus
memahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya. Dan kita pun dinasihatkan, dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak taubat dalam sehari 70 sampai 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, dalam seharinya 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya, tetap dia bertaubat dan ikhlas dalam taubatnya dan tidak mengulangi segala perbuatannya serta menyesalinya. Ya, menyesali pernah melakukan kesalahan tersebut. Lantas bagaimana hukum ketika dia nanti di akhirat? Apakah dia serta-merta langsung dimasukkan ke neraka atau dicuci dulu, ya? Atau ketika dia sudah bertaubat, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahlu furqah lainnya. Di dalam masalah pelaku dosa besar, ahlu sunnah wal jamaah ketika menghukumi para pelaku dosa besar, maka ini adalah tahta masyiatillah. Ya, jadi tidak serta-merta langsung dikafirkan. Ya, tidak serta-merta langsung dikafirkan, tidak. Ya, ataupun dia kekal di neraka jahanam, tidak. Ya, para pelaku dosa besar, hukum mereka di akhirat adalah tahta masyiatillah. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung memasukkannya ke dalam surga. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala merasa harus mencuci dulu orang tersebut, maka dia juga harus dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk dicuci dulu. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar ketika nanti di akhirat. Dalilnya hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ya orang-orang ya yang dimana di situ orang beriman, ya, kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Padahal di situ mereka dunia pernah bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan ke dalam surga. Udkhul fil jannah wala ubali. Ya, masuklah kalian ke surga dan aku tidak peduli. Begitupun sebaliknya. Ya, kepada mereka yang kufar, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka dan wala ubali, dan aku pun tidak peduli. Nah, ini banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pasti hukum para pelaku dosa besar ketika di akhirat adalah tahta masyiatillah, ya, menurut kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ingin memasukkannya langsung ke dalam surga, maka dia akan langsung dimasukkan ke surga. Tapi Allah berkehendak ingin mencuci dia terlebih dahulu di neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencuci dia terlebih dahulu di neraka. Tapi jangan kita merasa ketika kita sudah bertobat lantas kita memberikan rekomendasi, mentazkiyah diri kita. Enggak mungkin lah, saya sudah bertobat, sudah ngikutin sunnah, gitu kan, Allah mau cuci saya dulu di neraka. Ini enggak boleh. Ini banyak sekali yang orang-orang yang baru belajar sunnah lalai akan hal ini. Mereka merasa seolah-olah sudah nyunnah, tampang nyunnah, ya, kitab yang dibawa juga kitab-kitab sunnah, ya, lantas mereka terbebas dari dosa, terbebas dari api neraka. Tidak, ya, Rasulullah dalam hadis-hadisnya wattaqun nar, ya, takutlah kalian kepada neraka, ya, takut kepada neraka, ya, seperti apapun keadaan kita, walaupun kita sudah mengerti manhaj yang benar, ya, hadis-hadis yang benar, beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, tapi tetap saja kita harus takut, khawatir kita melakukan hal-hal yang dapat mengundang kemurkaan Allah dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, tetangga anak seorang akhwat, tapi selalu berbuat anarsak dengan perilakunya yang bersuara keras atau tidak, suka bergibah dengan ibu yang lain. Bagaimana solusinya? Padahal anak sudah mendoakan, sudah menegur dan mengingatkan syukur. Baik, tentang tetangga yang suka menggibah, suka menggosip, ya, padahal sudah didoakan. Ya, yang namanya berdakwah itu tidak ada putus-putusnya. Ya, hanya tetangga, banyak sekali, mungkin teman kita,
ya, mungkin keluarga kita yang mana mereka tidak luput dari hal-hal kemaksiatan, perkara-perkara kemaksiatan, ya, tetap bagi kita untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Dakwah bisa dengan berbagai cara. Bisa kita menuliskan surat, ya, kita berikan berdakwah dengan hikmah, kita tulis surat, wahai tetanggaku yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya. Ya, ini merupakan uslub-uslub, metode-metode yang sebagian orang menganggap ini metode yang udah klasik. Orang sekarang kok dikasih surat. Padahal ini merupakan hujjah. Ya, ini hujjah. Ya. Ini merupakan bayan, ya, dakwah kita kepada mereka sehingga kita tidak dipertanyakan nanti di akhirat. Ya, ini cara yang pertama. Ya, nasihati secara tulisan. Kemudian secara lisan. Dan ini pun harus melihat sikonnya. Jangan kondisinya dia lagi marah-marah, lagi ada masalah, kita datang mau nasihatin masalah ghibah. Ya, ini akan memperkeruh masalah. Ya, jadi terkadang banyak sekali orang memberikan nasihat itu tidak pada tempatnya. Ini juga salah. Metodenya tidak tepat. Ya, harus lihat kapan nih waktunya. Ya. Ada kesempatan, sikonnya tepat, maka sampaikan nasihat secara lisan kepadanya. Nggak bisa juga, maka cari orang yang dituakan oleh tetangga tersebut. Misalkan tetangga tersebut, dia kalau yang ngomongin Pak RT kayaknya lebih didengar deh. Bilang ke Pak RT. Ya, bilang ke siapapun di tokoh masyarakat tersebut, Pak, mohon maaf, ini tetangga saya gitu kan, gini. Kita ceritakan, dan ini bukan ghibah. Ya, yang seperti ini bukan ghibah. Ya, ini dalam rangka kebaikan, ya, menyelamatkan dia. Ya, dan ini bukan ghibah. Tolong Pak, nanti dinasihatin. Ya kan, gak enak juga. Mungkin hari ini dia ngomongin tetangga, bisa jadi nanti ngomongin yang lain-lainnya. Ya, ini harus seperti itu thariqahnya. Ya, banyak sekali jalan-jalan dan kita harus bersabar. Ketika semua cara ditempuh pun tidak bisa juga, kita tetap harus bersabar. Jangan sampai ketika sudah tidak bisa, saya udah capek nasihatinnya. Ya, itu tidak boleh. Ini keterputusasaan seorang dai. Ya, keterputusasaan, kelemahan sang dai ketika dia melihat seseorang, dia lantas udah capek nasihatinnya. Ya, pergi jamaah di masjid, imam masjid suka melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah, udah dinasihatin kayak ini, akhirnya nggak jamaah di masjid. Ini salah. Ya, justru kita harus konsisten, kita harus continue, kita harus komitmen dengan dakwah kita. Dan yang paling penting, ad-dakwah bil qudwah. Jangan sampai kita mendakwahkan orang, jangan gibah. Weh, kitanya malah terkadang suka ngumpulin orang untuk hal tersebut. Nah, ini juga merupakan kesalahan. Terkadang dengan qudwah, ya, dengan suri teladan yang baik, ini bisa mengubah seseorang. Berapa banyak orang-orang kufar, mereka masuk Islam hanya karena disebabkan oleh qudwah orang-orang tertentu. Ya, qudwah sosok-sosok tertentu. Ya, jadi ini yang bisa ana nasihatkan kepada penanya dan kita semua. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat dunia dapat akhirat lebih sukses? Terkadang lalai atau sibuk dan yang lain. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat mendapatkan dunia dan akhirat juga sukses? Karena apa? Karena terkadang kita di dunia itu ingin mendapatkan akhirat tapi malah seringnya lalai. Ya, ketika mengejar dunia bukan untuk akhirat tapi yang didapati malah kelalaian. Nah, ini tadi, ya, ketika mengejar dunia harus dibentengi dengan pondasi iman yang kuat. Ya, ketika pondasi iman seseorang itu sudah kuat, ya, maka dia akan lebih tidak terlalu mementingkan kehidupan dunianya. Ya, dunia yang datang, pekerjaan, masya Allah, jobnya semakin hari semakin banyak. Ya, dia akan tahu bagaimana memposisikan pekerjaan dia ataupun dunianya dan akhiratnya. Ya, ini pertama, kiat yang pertama, kuatkan keimanan dan ketakwaan. Ini yang paling utama. Yang kedua, ya, hendaknya perkara-perkara dunia yang dapat melalaikan dia
apalagi menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang diharamkan, maka perkara dunia yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Dapat tawaran, ternyata gajinya luar biasa, sebulan bisa 10 juta. Ya. Kerjanya juga nggak terlalu capek, hanya duduk di kantor sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 2 istirahat, kemudian jam 2 masuk lagi, nanti jam 4 pulang. Tapi duduk di manajer bank ribawi. Wah, ini nggak benar. Ya, kiat yang seperti ini, cara yang seperti ini nggak benar. Dunia datang menghampirinya, ternyata menjerumuskan dia. Ya, maka harus bisa memilih mana perkara-perkara dunia yang dapat mendatangkan kemaslahatan dia di akhirat dan di dunia, dan mana perkara-perkara dunia yang dapat menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi harus bijak, ya, mengkondisikan antara perkara dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, saat ini saya sebagai pedagang dan hasil sudah mencukupi, bahkan sholat jamaah rutin, ya. Tiba-tiba ada tawaran kerja yang gajinya lebih gede nih, yang sini ditulis 3 juta per bulan. Dalam tas saya ingin meraihnya, ya, dengan dengan harapan bisa naik haji. Bagaimana ini Ustaz solusinya? Apa diambil lagi kan? Baik, sudah jadi pedagang dan dia sudah merasa cukup, ya. Kemudian dapat pekerjaan yang lebih, dalam artian mungkin gajinya lebih besar daripada ketika dia berdagang, dan dia bercita-cita ingin naik haji. Ya, kita lihat selama pekerjaan tersebut tidak melalaikan dia dan tetap mengistiqomahkan dia dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, ambil pekerjaan tersebut. Tapi kalau misalkan pekerjaan yang baru justru malah membuat dia jarang ke masjid, tidak pernah ikut halakoh lagi, tidak pernah ikut kajian-kajian majelis-majelis ilmu lagi, maka yang seperti ini tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sesungguhnya rezeki itu ada di perdagangan. Ya, rezeki itu memiliki 20 pintu dan 19 pintunya itu di perdagangan. Ya, insya Allah lambat laun perdagangannya akan semakin sukses dan semakin ramai, bahkan bisa lebih besar penghasilannya dibandingkan dengan pekerjaannya yang baru, yang jikalau seandainya pekerjaannya yang baru tersebut malah melalaikan dia atau melemahkan keimanan dan ketakwaannya. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan yang ini saja, yang mana yang mau diambil sampai. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di saat kondisi kita, di saat ini kondisi kita sedang kesulitan, suami belum kerja lagi, sementara kita ingin berinfak atau bersedekah, bagaimana sebenarnya kita nih sikapnya sebagai istri dengan kondisi tersebut? Baik. Mengenai kondisi yang sulit, akan tetapi punya niat untuk bersedekah, ini harus kita syukuri. Walaupun di kesulitan kita masih ada kebaikan di dalam hati kita untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kebaikan yang harus disyukuri oleh kita. Yang kedua, bagaimana kalau mau sedekah tapi kondisinya sulit? Ya, maka yang seperti ini kita harus mengetahui bahwasanya sedekah itu tidak harus mesti memberikan harta. Ya, sedekah itu banyak sekali. Sedekah setiap organ dalam tubuh kita adalah dengan sholat apa? Sholat duha. Ya. Kemudian yang paling murah ataupun paling murah sedekah itu adalah dengan tersenyum. Ini adalah bagian dari sedekah, ya, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin dalam keadaan sulit. Kemudian seringan-ringan sedekah ketika seseorang nggak bisa senyum, ketika seseorang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih baju, nggak bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat, maka salah satu sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Ada yang tahu? Yaitu menghilangkan, ya, duri ataupun kesulitan dari jalan, ya, ataupun menghilangkan seseorang yang dizalimi dari kezaliman. Ini sedekah.
kita melihat jalan ada kayu yang melintang atau ada batu besar yang menghalang, maka kita bereskan. Ini adalah bagian dari sedekah. Ya, jadi intinya jangan hanya mendefinisikan, mengartikan sedekah itu hanya memberi uang, memberi baju dan lainnya. Banyak sekali pintu-pintu sedekah. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW didatangi ya oleh orang yang sangat miskin, ya sahabiah dari kalangan sahabiah yang miskin. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami nggak bisa melakukan sebagaimana orang kaya melakukan amalan ini, amalan sedekah, amalan zakat. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu amalkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ajarkan zikir-zikir. Ya. Kemudian balik lagi orang miskin tersebut dari kalangan sahabiah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Balik lagi dia. Ya. Kemudian kabar tersebut terdengar, ya, terdengar oleh yang tadi orang-orang kaya. Akhirnya si miskin datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sedekah yang engkau ajarkan juga dilakukan oleh orang kaya. Maka bagaimana ini? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fadl kepada yang Dia kehendaki. Ya, bersyukurlah mereka yang diberikan fadl, keutamaan ataupun kelebihan dalam masalah harta dan yang lainnya. Ya, ini fadl, ya, fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya di dalam senyum itu sedekah, zikir itu sedekah, sampai ketika seseorang mendatangi istrinya pun itu adalah sedekah. Ya, jadi yang pertama harus disyukuri bahwa hatinya walaupun keadaannya sempit, keadaannya serba jauh dari kecukupan, tapi dia masih memiliki niat, ini harus disyukuri untuk bersedekah. Yang kedua, dia harus bersabar, ini adalah fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jangan mengartikan sedekah, berinfak itu hanya dengan mengeluarkan harta, tapi banyak sekali jalan-jalan bagi kita untuk bersedekah. Wallahu a'lam.